Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuriyatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus sahibul bait, sahibul makan, sahibul majlis, guru kita tercinta Al-Ustaz Dr. Andes Yoga beserta keluarga, guru kita tercinta Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, orang tua kita Al-Ustaz Al-Haj Bapak Sulaiman yang tadi telah memberikan yaitu ilmu kepada kita sekalian, yaitu guru kita Kiai Haji Tubagus Fahrul, dan para asatidz yang lainnya. Kita doakan kesemuanya selalu mendapatkan yaitu bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita sama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, saya melanjutkan dari kita punya guru tadi, bahwasanya kalau kita menghitung-hitung amal kita, nggak ada yang mampu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surganya Allah itu berlandaskan dua. Yang pertama, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkat kasih sayang Allah melihat yaitu wajah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak melihat amal perbuatan kita. Kita berdoa, ya Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedekah dengan sebanyak-banyaknya, Dia maha kaya. Kita puji setinggi-tingginya, Dia maha tinggi. Apa yang dibalas oleh Allah tidak lain istighfar kita, mohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita ingin membutuhkan satu kebutuhan di dunia, bukan kita memuji Allah, bukan kita minta rezeki kepada Allah, tetapi kita cukup yaitu meninggikan lewat bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kita sudah bersama di solawat nariyah, itu fadilahnya begitu tinggi dan sebagainya. Jadi doa kita yang dijawab langsung oleh Allah cukup sekedar istighfar. Kalau keperluan hidup kita sampai dunia akhirat, satu cukup, hanya memuji yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kita punya guru, ya, kita kasih makanan Eropa, nggak doyan guru kita. Kita kasih pizza, ya, kita kasih makanan Eropa, nggak doyan. Tapi begitu kita bawain talas saja, kita bawain singkong, samsunya satu selop, diambil sama itu guru. Karena apa? Itu yang makanan kebutuhan dan kesenangan guru. Begitu juga kepada Allah. Yang lain ditolak oleh Allah cuma satu, istighfar, mohon ampunan kita, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ini karena Allah sudah berikrar, ya, sudah, Allah ini maha kuasa dan mengkuasakan dunia akhirat. Kepada siapa? Kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana itu jual belinya? Mana surat kuasanya? Satu ayat yang kita sering baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu, ya. Jadi hanya istighfarlah yang diterima dan dijawab oleh Allah, dan keperluan kita dunia akhirat cukup kita memuji dan berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, yaitu melanjutkan dari ucapan guru kita masalah amal perbuatan kita. Kita sudah pernah menerima dari guru kita yaitu Ustadz Trioga, kalau ada satu kegiatan amalia kita yang istiqomah, itu dasarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau memang itu perbuatan begitu banyak bentuknya kebaikan, itu datangnya dari malaikat. Tapi kalau datangnya dari iblis, apa itu perbuatannya? Jorok, kotor wajah iblis.
disingkat. Jadi yang pertama, kalau kita melaksanakan istiqomah, ya, kita pernah dapat ajaran dari guru kita, ada satu keistiqomahan kita, umpama kita sodako dan sebagainya, itu gerakan datangnya hidayah dari Allah. Kalau perbuatannya banyak banget, ya, ini kebaikan dan sebagainya, itu datangnya dari malaikat, karena malaikat menggerakkan semuanya perbuatan baik. Lain dengan perbuatan iblis. Apa kita disuruh? Berbuat jorok, berbuat kotor, dan kita akan berwajah iblis, disingkat nggak ada orangnya ya. Jadi itu ya, kita harus, kalau amalia tidak ada ya. Dan sekarang bulan Agustus ini adalah di bulan Masehi, di bulan Hijriah, sangat bersejarah buat umat Islam. Di bulan Masehi, yaitu tepatnya nanti 17 Agustus, kita singgung lagi tadi, melanjutkan bahwasannya ulama ya. Kalau nggak ada ulama, Allah tidak melihat wajah baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 76 tahun yang lalu ya, para ulama, orang-orang tua kita menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya sakit banget karena negerinya dirampok habis-habisan oleh Belanda selama 350 tahun. Ulama begitu nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena negerinya dirampok habis-habisan oleh penjajah yang namanya Jepang. 3,5 tahun. Penjajah ini saudara sudah punya keyakinan, yaitu keyakinan Belanda, Protestan dan Katolik. Jepang juga udah punya keyakinan, yaitu agama Shinto. Wah, ini Ustadz kok radikal. Sejarah ini adalah ilmu yang nyata. Tapi lewat syariat baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masuklah ke hati, masuklah ke pikiran, masuklah hidayah taufik kepada para ulama. Tergeraklah dia, menangislah mereka, berkumpullah mereka, tapi dengan satu keyakinan, satu asmaul husna yang bernama takbir yang tadi kita baca, maka Allah berikan kekuatan. 350 tahun, 3 tahun begitu kuatnya, ulama dikit, pengikutnya dikit, kenapa bisa menang? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan Allah melihat wajah baginda Nabi besar kita Muhammad, Allah melihat orang-orang tua kita menangis, pengen banget ibadah dengan bebas, pengen banget ibadah dengan tenang dan nyaman. Tangisan mereka karena apa? Karena membawa syariat agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka diberikanlah anugerah yang besar yang namanya kemerdekaan. Kalau nggak ada Islam, saudara, kita nggak bakalan duduk sama guru kita. Kalau nggak ada Islam, saudara, kita nggak bakalan hadir di sini. Mungkin masih dijajah, saudara. Karena apa? Karena Islamlah timbullah yang namanya Indonesia. Karena Islamlah timbullah NKRI. Karena Islamlah timbullah nasionalis dan sebagainya. Jadi yang menjadikan Indonesia lahir, yang menjadikan NKRI lahir, yang dijadikan semuanya lahir karena siapa? Karena Islam, yaitu agama Allah yang dibawa oleh syariat baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Tapi di sini tidak dibawakan, di sini tidak dipertanggungjawabkan, yaitu firman Allah, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita lihat ya, cara bersyukur dari dulu sampai sekarang ya. Bersyukur di televisi, bersyukur di spanduk. Akankah ada spanduk ulama-ulama pejuang dulu? Akankah di TV ada ulama-ulama dulu memperjuangkan Indonesia? Nggak ada, Pak. Ini berarti nggak bersyukur, nggak jujur. Karena apa? Yang memerdekakan adalah tidak lain para ulama dan rakyat Indonesia yang berumat Islam. Akhirnya apa? Timbullah setan aku-aku. Ya, setelah merdeka setan aku lewat apa? PKI 65. Yang dicari siapa? Bukan pendeta, saudara. Karena Islam, karena di Indonesia bukan pendeta yang memerdekakan. Yang dicari siapa? Ulama lagi dibantai. Karena Islamlah yang memerdekakan Indonesia. Ya, jadi ayo
Jangan sampai kita wala in kafartum inna azabillahi syadid, bahwasanya azab Allah begitu pedih ya. Dulu Pak ya, dulu sangat ya, kita kalau sekarang ini bagaimana nggak pedih Pak. Jadi ibadah yang paling nikmat itu sakit ya. Kalau kita sholat ibadah ada boin jeruk kan Ustaz? Kagak ada. Kira-kira kita lagi sholat ada ngasih amplop Pak? Nggak ada. Tapi kalau kita ibadah sakit di rumah sakit, kita rame-rame ya, pada uyunan beli jeruk, ada ngamplopin itu dulu. Tapi sekarang dapat ajab dari Allah, masuk rumah sakit sendiri nggak boleh dibesuk, betul? Akhirnya apa? Merugikan tukang buah, nggak ada yang beli saudara. Ini satu ajab, cuma jarang yang berpikir ya. Sekarang masuk sendiri nggak boleh jaga, kita kayak lihat ikan mas koki kalau rumah sakit sekarang, cukup di luar doang. Ini aja. Kalau dulu orang sakit itu paling nikmat ya, nonton TV dilayani ya, ada saudaranya begitu, dia tidur di atas tempat tidur, bawahnya ada 4-3 orang, betul gak? Sekarang mah enggak, kagak ada. Ini ajab tuh, sakit bener sakit, ini udah hilang, cuma jarang orang terpikir seperti itu. Kenapa? Wala in kafartum inna azabillahi syadid, tidak menikmati kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita dulu ke Langgar, ke Suro, ke masjid begitu jauh, tapi mereka sholat berjamaahnya begitu semangat. Menuntut ilmu, guru dijemput, ya, walaupun lewat bagaimana dijemput, pakai patromak, ya, yang masa patromak lain dijemput. Karena apa? Ini menikmati kemerdekaan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang masjidnya bagus, ya, gurunya banyak, boro-boro dijemput, sholawatan udah berbusa kagak datang. Nah ini wala in kafartum aja. Akhirnya apa? Sholat jamaah di stop, protes, timbullah Islam Protestan. Protes doang, kagak pernah berjamaah. Protes paling kencang. Wah bisa sembahyang Jumat di stop. Lo lagi tuh waktu dibebas bayang nggak? Kagak. Ya lo berarti Islam Protestan, cuman protes doang. Mari kita kembali ya. Mudah-mudahan dengan kita selalu bertaklim kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita sebagai tafakur kepada Allah, mudah-mudahan Allah kembalikan keberkahan negeri kita. Amin. Allah kembalikan keberkahan rumah tangga kita. Amin. Allah kembalikan keberkahan lingkungan kita, dan pada akhirnya ya ada 1-2 orang yang semuanya kita jangan sampai kalah sama bulu tangkis. Ya. Orang pergi haji di stop tapi bulu tangkis diusahain. Coba Islam kalah bulu tangkis ya. Kemarin pernah pergi haji di stop, alasannya macam-macam, bulu tangkis tetap aja dikirimin ya. Jadi belum pernah jadi tuan rumah ini Islam. Mudah-mudahan Allah bangkitkan semangat rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah timbulkan ini nanti tahun baru Islam, hari kebangkitan kita. Bangkitnya apa? Kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan tingkatkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian saya ini ya, khususnya buat diri saya, mudah-mudahan ada hikmahnya buat para jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain kita ilmu Islam kita, jangan sampai kita terlalu dibodohi, jangan terlalu kita dipojoki. Karena apa? Ini kelalaian dari ilmu kita ya. Jadi kita cuma bisa kepo doang, tapi tidak seperti orang tua kita. Ilmunya dikit, ibadahnya banyak. Tapi sekarang protestannya banyak, ya ibadahnya dikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.